Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri Nur Sidik. Saya kelas Linguistik 6A. Pada kesempatan kali ini, saya akan meresume sebuah video yang ditugaskan untuk bahan UTS. Video tersebut yang berjudul uh, the speech that made Obama president. Isi video ini menjelaskan tentang speechnya atau berpidatonya Barack Obama dan juga komentar dari para komentator yang para ahli. Dan diantara komentator tersebut yang pertama itu adalah Michael A. Cohen, seorang author. Yang kedua Mario Cuomo, mantan gubernur New York. Selanjutnya ada Robert Lehman, yaitu seorang chief speechwriters of Vice President. Yang selanjutnya Carlton, itu seorang profesor komunikasi di New York University. Pada video tersebut pertama Obama naik panggung dan disambut dengan meriah dan dibuka dengan komentator dari Robert Lehman yang mengatakan bahwa Barack Obama pada tahun 2004 itu tidak dikenal orang, unknown katanya gitu. Karena Obama mungkin belum show up dalam dunia perpolitikan dan yang lain-lain, makanya yang lainnya itu gak tahu siapa dia. Terus kata Michael Cohen bilang dia tuh mengumpamakan bahwa ada suatu party, terus ada seorang pemuda yang naik mimbar dan dia memperkenalkan dirinya itu siapanya gitu. Terus Obama dalam pidatonya memperkenalkan tentang kehidupan dia, mengenalkan tentang ayahnya. Terus ayahnya itu lahir dan berkembang dan hidup di suatu small village in Kenya, katanya bilang gitu. Dan dia bilang saya itu berhutang pada negeri ini gitu, pada Amerika tentunya. Terus Robert Lahen berkomentar lagi bahwa pada speechnya itu Obama memberikan pemahaman kepada semua orang yang hadir di sana itu bahwa Obama dan yang lainnya itu adalah orang yang sama, bahwa mereka itu adalah orang Amerika. Nah, pada pembukanya itu Amerika mensamakan persepsi dulu bahwa mereka itu orang Amerika gitu, sehingga mungkin itu adalah suatu teknik buat orang lain bisa mendengarkan yang Obama katakan. Terus yang lebih ininya lagi, Michael bilang perkataan Obama itu bisa menarik simpati orang lain gitu. Seperti dalam perkataan Obama, I stand here, my story is part of large American. Nah, dari sana juga langsung masuk ke dalam Amerika, dan orang lain itu bisa bisa masuk kepada apa yang diucapkan oleh Obama. Terus selanjutnya ada komentar dari Carlton. Dia bilang speech Obama itu lebih menyentuh dibanding presiden sebelumnya. Speechnya itu lebih menyentuh dibanding presiden selanjutnya. Karena Obama itu pidato Obama itu lebih mengedepankan dari kayak persatuannya itu, persatuan walaupun mereka terbagi berbagai ras,
tapi Obama itu mengambil masuk ke semuanya itu, ke semua kelompok-kelompok itu, dan disatukanlah menjadi United States-nya itu. Makanya mereka itu bisa respect pada yang diucapkan oleh Obama. Terus Obama bilang seperti ini, jika ada anak kecil di pesisir Chicago yang tidak bisa membaca, itu adalah kewajiban saya, walaupun dia itu bukan anak saya. Dan dia juga bilang jika ada kakek atau orang tua yang harus memilih antara beli obat ataupun membayar rumah, itu adalah kewajiban saya untuk membantu walaupun dia bukan kakek saya. Nah, dari sana timbul rasa simpati pendengar itu, ternyata iya, kita itu bersama gitu, kita itu bukan individual gitu. Amerika tetap yang di bawahnya itu adalah Amerika di sana. Terus yang ditekankan lagi, diimpress lagi dengan perkataan Obama bahwa as I say tonight, there is no liberal American, there is no conservative American, there is United States American. Nah, bahwa tidak ada yang namanya liberal Amerika, conservative Amerika, tapi yang ada itu adalah United States of America. Nah, dari sanalah disatuin semuanya, sehingga semua golongan pun seperti yang saya tadi bilang, ngerasa tersentuh. Tidak ada yang terpilah-pilahkan, tidak ada yang karena berbeda partai liberal ataupun yang lainnya ngerasa kesannya itu lebih kalau bahasa Indonesia itu enak tirikan, udah seperti itu. Tapi Obama itu merangkul semua golongan di sana. Terus ke teknik dalam berpidatonya Obama, di sini ada komentar dari Mario Cuomo yang mantan gubernur New York. There is too big to be gift. Pertama itu adalah Obama itu mempunyai mind. Yang kedua itu adalah ability to speak in large group of people. Nah, Obama itu punya pemahaman, bisa dilihat seperti yang tadi saya katakan, Obama itu pembicaranya itu enggak spesifik hanya satu poin, hanya satu golongan yang dibahas, tapi dia itu tahu semua aspek, tahu semua golongan, tahu permasalahan semuanya, dan disatukanlah menjadi United States. Nah, United States, yang itulah pemahaman dia itu tata cara berpublic speaking kayak gitu. Yang kedua itu adalah ability to speak in large group of people. Nah, dia itu mempunyai kemampuan public speaking yang bagus. Karena karena pemahamannya bagus, sehingga pembawaan pidatonya juga sangat bagus di sana. Itu bisa bisa melihat bisa memberikan apa yang pendengar mau, seperti itu. Apalagi dalam konteksnya negara, itu berbagai macam opini, berbagai macam keinginan oleh masyarakat, tapi Obama bisa memberikan semuanya itu. Terus Robert mengomentari juga, dia bilang there is 3 things Obama does that really makes the speech active. Pertama itu Obama itu membicarakan suatu hal yang konkret, yang bisa yang orang lain juga rasakan. Yang keduanya itu Obama suka bercerita, seperti tadi bercerita dulu tentang masalah kehidupannya, masalah kehidupan ayahnya, sehingga dia itu mempunyai hutang kepada Amerika ini, seperti itu. Dan love entities, sehingga love entities itu tidak ada yang mencintai identitas tuh, tapi kita tetap there is no liberal, there is no converse, but we are America, United States, kayak gitu.
tapi tetap USA. Dan Obama menekankan dalam pidatonya itu seperti ini. There is no black American, white American, Asian American, but there is United States American. Nah, itulah, tidak ada yang namanya Amerika hitam, tidak ada perbedaan antara orang hitam, orang kulit putih, tidak ada Asia American, Afrika American, tapi tetap adalah Amerika kayak gitu. tetap United States of America, sehingga mempunyai kewajiban gitu, mempunyai kewajiban yang sama, mempunyai hak yang sama untuk merasakan keamanan, merasakan, kalau ini kan demokrasi, hak memilih dan dipilih, dan semua yang tentang kewajiban hak itu punya hak yang sama. Jadi tidak ada pemilahan antara golongan. Mungkin kalau ngomongin ras di Amerika itu kesannya itu lebih ke sensitif gitu, karena mungkin ada sejarahnya antara pemisahan hak antara orang kulit putih dan orang kulit hitam di sini. Nah, di sini Obama bilang seperti itu, tidak ada pergolongan, tidak ada perbedaan, sehingga orang-orang itu dari semua ras itu bisa menerima apa yang Obama omongkan, apa yang Obama bicarakan itu. Nah, lanjutnya ke komentar selanjutnya dari Michael. Dia bilang Obama itu menggunakan gesturnya itu menggunakan tangannya kayak about that like this. Nah, itu sangat sesuai dan memberikan suatu chemistry juga, ada suatu hal segan gitu. Dan Obama juga menggunakan intonasi yang seimbang, ritma intonasinya itu sesuai, kapan dia harus nadanya tinggi, kapan dia harus nadanya rendah, seperti itu. Jadi sangat terkemas dengan baik lah masalah gestur dan intonasinya itu. Terus ada Carlton, seorang pakar komunikasi, bilang Obama itu menggunakan gestur yang energik dan powerful kayak gitu, sehingga pada pidatonya itu bisa menaikkan semangat orang Amerika itu sendiri. Emang ya, saya pengalaman saya juga di perkuliahan, ada dosen saya mengatakan pidatonya orang Barat itu ataupun Amerika itu ketika Obama datang ke Indonesia mengatakan, ketika Obama pidato, ajudan itu bilang inilah presiden aku, jadi merasa bangga gitu, merasa bangga kepada presidennya ketika presidennya berbicara, karena penggunaannya dengan tepat, terus bisa membawa suasana, bisa masuk kepada diri pendengarnya itu sendiri gitu. Dan dari pidatonya itu kita bisa lihat di video aslinya, begitu sorak-sorainya pendengar, bagaimana mereka bisa mendengarkan dan juga bisa memprihatinkan dan bisa merespon apa yang diungkapkan dari sosok kandidat presiden pada masanya itu, bisa respect gitu, sehingga tidak ada yang namanya tidak masuk perkataan Obama itu tidak masuk ke kalangan satu pihak yang lainnya kayak gitu. Terus di akhir ininya itu Obama itu menjadikan ada suatu hope ataupun impian itu. Obama bilang selanjutnya yaitu
hope ataupun harapan gitu, janji. Obama bilang dalam video tersebut, Obama bilang seperti ini, dia berjanji akan menjadikan Amerika itu lebih baik tanpa adanya the darkness ataupun kegelapan. uh, dan di akhir dia bilang thank you very much everybody, God bless you, sampai apa ya, menemukan semua audiens itu memberikan tepuk tangan, berdiri dan memberikan tepuk tangan kepada beliau. Nah, dalam video tersebut banyak sekali ilmu yang bisa kita ambil, sangat banyak sekali. Yang tadi dari mulai Barack Obama itu tampil ke ke podium dengan gagah perkasa, jalan terus naik podium. Awalnya orang-orang itu tidak tahu siapakah Barack Obama gitu. Makanya first impressionnya itu dia tidak dulu masuk dia itu sebagai kandidat presiden, tapi dia itu masuk dulu ke pemikiran ataupun ke yang dirasakan oleh pendengarnya, sehingga masyarakatnya itu ataupun pendengarnya itu bisa menerima ucapan dia atau apa yang dia bicarakan. Beda halnya dengan kalau langsung to the point, saya berjanji akan membawa Amerika itu lebih baik ke depannya, seperti itu, saya yakin orang itu tidak akan mendengar dia gitu, karena pasti ngomong apa sih kayak gitu kan. Tapi Obama itu dengan perlahan dulu, kesannya itu apa ya, kayak bahasanya itu mendoktrin gitu, atau mengajak orang-orang itu bisa memahami ataupun mendengarkan atau respect terhadap pembicaraan dia itu masuk dulu ke orang lainnya. Nah, udah masuk, udah bilang menyatukan dengan satu persepsi, dan poin pentingnya juga Barack Obama itu membawa suatu nama, yaitu Amerika atau States Amerika, just one, tidak ada kalangan lain gitu, hanya ada sebuah pemersatu. Nah, itulah, ada sebuah pemersatu pada public speakingnya Barack Obama itu, United States of America ya, karena semuanya itu bisa menjadi satu di sana, tidak ada yang namanya perbedaan. Setelah menerima dia mendengar respect terhadap pembicaraan dia baru mengasih suatu pembicaraan yang fakta terus dengan kata-kata yang elegan, dengan nada yang luar biasa, yang pas nadanya, terus dengan gestur yang wibawa seperti halnya presiden, dan menggunakan tangannya yang luar biasa, dan dengan tegas, powerful, tidak santai, tidak dengan nada yang biasa, karena ini sifatnya itu orator gitu, mengajak, membuat orang itu semangat sehingga nadanya itu naik. Bayangkan jika Barack Obama menggunakan nada yang pelan gitu, ketika suasana seperti itu, saya yakin orang-orang itu tidak akan mendengarkan, malah ada yang mungkin yang ngantuk atau apa. Tapi ini masuk ke pemikiran orang-orang, sehingga orang itu sama persepsinya seperti apa yang Obama katakan, dengan nada-nada yang semangat, orang lain juga ikut semangat sesuai dengan yang dibicarakan oleh Obama, dan itu suatu hal yang penting gitu. Dan dilanjut, Obama itu memasukkan janji dia. Nah, janji dia baru masukkan, sehingga orang lain itu akan percaya dengan janji dia gitu. Seperti yang tadi saya bilang, orang itu tidak akan percaya gitu apa yang disebutkan janjinya itu tanpa orang lain itu merasa dulu nyaman atau kan menerima apa yang diomongkan oleh si pembicara itu. Makanya ketika Allah bilang saya berjanji akan membawa Amerika, akan menjadikan Amerika itu lebih baik tanpa adanya the darkness gitu kan, orang-orang pendengarnya itu semuanya itu berdiri dan memberikan tepuk tangan gitu. Plus tuh Barack Obama itu adalah suatu hal yang luar biasa menurut saya. Terus fase-fasenya itu teknik ilmu buat saya pribadi juga
apa ya, kita itu harus bisa lihat sikon situasi sehingga apa yang kita bicarakan, apa yang kita apa ya ungkapkan atau transfer pesan kita yang kita transfer kepada orang lain, itu orang lain bisa menerima apa yang kita inginkan seperti itu, dan orang lain juga merespon sesuai apa yang kita inginkan, sehingga dari sana kita merasa apa ya berhasil dalam public speaking. Di sana terjadinya yang namanya transfer informasi yang kita inginkan, dan itulah teknik dari Barack Obama untuk memberikan rasa menariknya, tertarik, sehingga orang itu merasa tertarik untuk memilih Barack Obama menjadi presiden. I think enough for me. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.